Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Lutfi SM Channel pada bulan suci Ramadan, yang merupakan adanya kewajiban bagi seorang muslim untuk melaksanakan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Juga termasuk puasa Ramadan ini kepada rukun Islam. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, lalu apakah keutamaan atau faidah dari pelaksanaan puasa Ramadan itu? Nah, dalam kitab Maqasidus Shaum, Sultan Al-Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami mengatakan setidaknya ada 7 faidah atau 7 keutamaan dalam melaksanakan puasa Ramadan. Apa saja yang 7 perkara itu, 7 faidah itu? Nah, ini harus kita ketahui. Pertama yaitu Raf'ul darajat atau meninggikan derajat. Jadi dengan puasa Ramadan, derajat seseorang muslim, derajat seorang yang beriman akan terangkat tinggi derajatnya ketika ia melaksanakan puasa. Nah, ini berdasarkan dalam sebuah hadis, yaitu berkaitannya dengan hadis seperti ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza jaa ramadana futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suppidatis syayatin. Ketika Ramadan tiba, dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan atau faidah puasa Ramadan itu ialah tafkirul khotiat, akan menjadi penghapus kesalahan atau dosa. Nah, dasar dari faidah yang kedua ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min danbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu yang kedua. Ketiga, keutamaan atau faidah pelaksanaan puasa Ramadan itu ialah kasr syahwat, akan memalingkan, akan mengalahkan syahwat. Nah, faidah ketiga ini dasarnya yaitu dari hadis ya ma'syarus sababi man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu agoddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisaumi fa innahu lahu wija'un. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, kata Rasulullah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih mudah untuk menjaga kemaluan. Akan tetapi kata Rasulullah, barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka kata Rasul, berpuasalah. Sesungguhnya puasa itu adalah penekan syahwatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, selanjutnya yang keempat yang menjadi faidah pelaksanaan puasa Ramadan, yang menjadi keutamaan pelaksanaan puasa Ramadan itu ialah taksirus sodakot. Nah, dalam pandangan ini atau memperbanyak sedekah ya. Dalam pandangan ini Imam Izzuddin As-Sulami mengatakan bahwa puasa itu dapat membuat manusia untuk memperbanyak sedekah. Beliau mengatakan, Imam Izzuddin dalam kitabnya li anna shaima idza jaa tadzakkara ma indahu minal ju'i bahassahu dzalika alayya it'amul ja'i. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu ketika dia merasakan lapar, dia akan mengingat rasa lapar itu. Nah, hal itulah
yang memberikan dorongan kepadanya untuk memberi makan kepada orang yang lapar. Jadi ketika kita puasa dalam keimanan dirinya, hatinya akan teringat bagaimana sehari-harinya orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yang selalu menahan lapar seperti kita sekarang sedang berpuasa. Nah, dari sana akan timbul dorongan untuk bersedekah kepada mereka. Yang kelima, yaitu yang menjadi faidah akan pelaksanaan puasa tersebut ialah taufir ta'at, memperbanyak atau menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Izzuddin pula mengatakan hal ini, mengapa dengan faidah puasa akan memperbanyak atau menyempurnakan ketaatan, li'annahu tadakkaru ju'i ahlin nar waddamahum bahassahu dzalika alayya taksirut ta'ati liyanju biha minan nar. Karena katanya puasa itu mengingatkan kelaparan dan hausnya ahli neraka. Hal itu yang menjadi dorongan orang berpuasa akan memperbanyak ketaatan kepada Allah agar terselamatkan dari api neraka. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, keenam, yang menjadi faidah pelaksanaan puasa Ramadan itu ialah untuk syukrul alim al-khafiat, bersyukur mengetahui kenikmatan yang tersembunyi. Manusia terkadang seringkali lalai atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Seperti nikmat yang paling sehari-hari kita temui, nikmat seperti bisa bernapas, nikmat adanya udara, nikmat bisa bergerak, dan lain sebagainya. Karena kata Imam Izzuddin dalam kitabnya yang 7 faidah ini mengatakan yang keenam ini idza soma arafa nikmatallahi alaihi fisiba warya fasukruha dzalika fa innan naima la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Ketika berpuasa, idza soma, ketika berpuasa, manusia menjadi tahu akan nikmat Allah kepadanya, berupa bagaimana nikmatnya merasa kenyang, bagaimana nikmatnya tidak haus. Karena itu dengan hal tersebut dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dalam keadaan lapar. Nikmatnya kenyang itu bagaimana, ketika akan terasa nikmat kenyang ketika ia sedang lapar. Nah, itu nilainya. Jadi akan lebih bertambah bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faidahnya. Yang terakhir, yang menjadi faidah dalam pelaksanaan puasa Ramadan itu ialah al-injizar an khawatir al-ma'asi wa al-mukhtalafat, mencegah keinginan bermaksiat dan berlawanan. Nah, dengan puasa kemaksiatan, dengan puasa yaitu kesalahan, perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan akan bisa tercegah, karena dalam keadaan mereka sedang puasa itu tenaganya akan kurang. Nah, begitu pula dengan kurangnya tenaga tersebut, maka kemaksiatan pun akan bisa dihadang dan akan bisa lebih terminimalisir. Mudah-mudahan dalam hal ini 7 faidah ini bisa kita raih ketika kita sedang melaksanakan puasa Ramadan. Pada intinya, puasa yang sesungguhnya bukan puasa yang hanya bisa menahan haus dan lapar, akan tetapi puasa yang sesungguhnya puasa yang juga bisa menahan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat, menjaga dirinya dari melakukan hal-hal yang maksiat, dosa, ataupun menahan syahwat-syahwat yang tidak mendorong kepada kebaikan. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, itulah ada 7 faidah yang dikatakan dari Imam Izzuddin As-Sulami dalam kitabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.